pemandangan senja yang begitu menawan teman-teman. Ini sih keren ya, sore hari. Ada persyaratan lain yang harus di ini? Kartu vaksinasi atau antigen? Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan jalan atau perjalanan dari Tanjung Uban atau Bintan menuju ke Batam. Nah kebetulan ini saya sekarang berada di Sebung, Teluk Sebung, Pantai Sakera. Jadi perjalanan dari Tanjung Uban ke Batam itu seperti apa prosedurnya yang harus kita lewati? Ayo simak terus video ini sampai akhir ya teman-teman. Kalau nggak salah sih, kalau kita mau pulang ke Batam itu sekarang tidak bisa menggunakan cash money lagi. Jadi harus pakai kartu kayak semacam Brizi, Plus atau apa yang mensupport itulah, e-money mandiri ya kan. Dan apakah kita harus memerlukan surat vaksinasi atau kita harus pakai antigen? Ya, saya juga belum tahu pasti. Tapi yang jelas pada saat pergi atau pada saat dari Batam ke Tanjung Uban itu saya hanya mendaftarkan motor, nama, langsung bayar pakai Brizi. Tidak diminta surat vaksinasi ataupun antigen dan lain sebagainya. Karena memang menurut peraturan pemerintah gubernur ya, peraturan gubernur ya, itu vaksinasi aja yang digunakan. Antigennya itu udah tidak diberlakukan lagi untuk se-Kepri. Tapi kalau di luar Kepri kita mesti harus antigen. Dan katanya sih kalau misalkan kita hanya ada vaksinasi dosis pertama, kita tetap harus menunjukkan antigen. Tapi vaksinasi aja nggak ditunjukin, nggak minta tunjuk dong. Tapi nggak tahu lah, kita lihat aja nanti di pelabuhan ASDP Roro Tanjung Uban. Ini pantai, wilayah Pantai Sakera. Asik sih jalannya men kalau kita mau cornering. Tapi agak sedikit berbahaya ya, karena jalannya itu ada yang rata, ada yang tidak. Dia agak sedikit bergelembung. Jadi kalau kita tidak tahu medannya itu kadang-kadang terkejut dengan kondisi jalanan yang bergelembung. Perjalanan sih biasa memakan waktu, kalau dari sini kalau nggak salah itu memakan waktu lebih kurang 20 menitan ya. Atau kalau kita jalan santai mungkin 30 menitan lah. Karena di sini belum masuk kota Ubannya, masih wilayah Pantai Sakera. Ini jalanan ditutup pakai seng. Kayaknya mau dibangun resort ini ya. Kayaknya sih. Jalan ini patah cuy, belok ke kiri. Asik kalau cornering. Jalannya ini sempit dan berlubang, jadi kita harus hati-hati ya teman-teman. Nah ini kita udah mulai mau memasuki kota Tanjung Uban. Kalau sana tuh jalan lama ya, itu jalannya asik juga sih. Lebih asik jalan sana itu kalau kita mau ke Tanjung Pinang atau Kelagoy ya. Kelagoy sih sebenarnya. Kalau jalan itu bisa Kelagoy sih sebenarnya. Tembus Kelagoy dulu. Nah kalau jalan ini kita udah mulai memasuki kota Tanjung Uban. Dan kota Tanjung Uban ini pun jalannya sempit ya, nggak seperti kota-kota besar. Kalau kalian yang orang Bintan, tinggal di Bintan, pasti tahulah suasana di Bintan ini seperti apa. Suasana itu masih ya lebih kurang kayak perdesaan juga sih. Suasana apa? Nah ini kita belok kiri teman-teman. Belok kiri langsung jalan aja ya, walau lampu merah. Suasana di sekitar itu masih asri, masih terasa pepohonannya itu masih terasa banget. Jadi kalau kita bangun pagi itu wow, agak sedikit enak sih di sini daripada dibandingkan di Batam ya, karena di Batam itu udah kota, di mana-mana sudah bangunan-bangunan, gedung-gedung tinggi.
ya bisa dibilang kota lah ya. Paling beberapa tempat aja yang masih ada pepohonan banyak kayak di Nongsa gitu kan. Ini simpang makam pahlawan. Di sebelah kanan saya ini makam pahlawan. Ini simpang 3. Kalau kita ke kiri ini bisa ke Pinang teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dari Batam mau ke Pinang, di depan itu lampu merah, kalian belok kanan langsung aja. Kalau ngarah ke depan sini, ke posisi saya ini ngarah ke Lagoy teman-teman. Jadi agak sedikit jauh ya, memutar kalau jalan kita ke Pinang melalui jalur yang saya lewatin tadi. Kalau kita belok kiri sini atau kalau dari sana kita langsung belok kanan, itu langsung tujuan ke Pinang. Itu lebih cepat. Jalan baru ya. Jalannya pun ya lebih kurang 1 jam lah ya. Kalau dari sini sampai Batu 13 lebih kurang 1 jam. Itu jalan standar. Kalau kita jalan agak ngebut bisa sampai 40 menit. Kalau kita jalan nyantai mungkin sekitar 1,5 jam. Ini makam pahlawan Dwi Kora namanya. Makam pahlawan Dwi Kora. Nah, ini kotanya teman-teman. SPBU di sini cuma satu ya. Kalian bisa lihat itu. Hanya di sini SPBU Tanjung Uban. Kalau di kota-kota lain kan ada beberapa ya, SPBU atau Pertamina, stasiun pengisian bahan bakar umum. Ini sempit banget jalanannya. Mau ngebut takut nyenggol. Dan sebelumnya itu di Tanjung Uban ini belum ada Alfamart dan Indomaret, tapi sekarang sudah ada Alfamart teman-teman. Kalian bisa lihat nih di samping kanan saya nih ada Alfamart baru. Yang saya lihat sih udah ada 4 ya Alfamart di Tanjung Uban ini. Tapi Indomaret belum ada. Ya semoga kedepannya mungkin Tanjung Uban bisa semakin berkembang. Karena kalau saya dengar sih katanya akan dibangun jembatan dari Batam ke Tanjung Uban. Jadi kalau misalkan Batam dan Tanjung Uban udah terhubung, pasti kota ini bisa lebih pesat perkembangannya ya. Kalau sekarang masih dipisahkan oleh laut. Jadi kalau kita mau ke Tanjung Uban dari Batam itu kita harus melewati penyeberangan ASDP Roro. Biasa orang kenal tuh Roro, kapal Roro, pelabuhan Roro. Itu ada tulisan Tanjung Uban. Oke, di sini kita belok kiri arah ke pelabuhan Tanjung Ubannya, pelabuhan Roro ya. Nah, dekat depan itu nanti kita belok kiri lagi teman-teman. Kalau misalkan kita mau lewat pelabuhan Sepit, itu kita lurus nanti belok kanan di ujung sana itu pelabuhan Sepitnya. Kalau di sini pelabuhan Roro, pelabuhan penyeberangan ASDP Tanjung Uban, pelabuhan penyeberangan Tanjung Uban. Saya belum tahu pasti nih prosedur apa yang harus saya lalui. Ini dia, Indonesia Ferry, pelabuhan Tanjung Uban. Batam Pak? Kartunya dong. Ada? Nggak bisa cash lagi Pak ya? Ya? Nggak bisa cash lagi ya? Nggak bisa. 5562. RF. Namanya siapa? Namanya Mustafa. Mustafa. Umur Umurnya? 28. 28. Ada persyaratan lain yang harus di ini? Kartu vaksinasi atau antigen? Vaksinasi aja ya? Iya. Vaksinasi. Jam berapa kapalnya Kak? Jam 4 berangkat. Jam 4 ya, oh bentar lagi lah, pas banget. Oke, makasih ya. Oke, sekarang udah ada portalnya. Keren. Kendaraan roda 2. Kalau di sini roda 2. Kalau di sini roda 4. Kayaknya kita langsung masuk deh. Soalnya kapalnya di sini udah nggak ada yang ngantri lagi teman-teman. Kalian bisa lihat. Langsung Pak ya?
Oke. Bentar Pak. Jam 4 Pak ya kapalnya. Makasih Pak ya. Oke teman-teman, kita langsung naik kapal. Ternyata nggak ada yang ngantri, sepi ya. Memang ini sih hari weekday, hari dimana orang pada sibuk kerja dan kita nyebrang. Asik sih. Ini kalian bisa lihat pemandangan di sini, ini sungguh-sungguh indah. Oke, kita akan memasuki kapal yang tujuannya ke Batam. Oke. Oh. Di mana, Bang? Di mana, Bang? Sidaya. Ini sih sempit banget ya, men. Oke. Ternyata kita sebenarnya hanya butuh surat vaksinasi. Cuma tadi saya nggak diminta, cuma ditanyain doang. Vaksinasi, surat vaksinasinya ada kan? Ada, saya bilang. Walaupun ya cuma di HP sih sebenarnya, tapi no problem, mereka percaya. Jadi kita nggak perlu nunjukin. Seperti yang kalian lihat, ini mobil dan saya akan coba naik ke atas. Itu oh iya, ini sih sebenarnya nggak boleh kunci stang teman-teman. Biasanya pegawainya itu atau kru kapalnya itu kita harus dia mengatur posisi motor. Jadi kalau kalian bawa motor itu motornya jangan kunci stang ya, karena akan diatur oleh pegawainya. Ini kok serem banget tumbang. Enggak lah ya. Sekencang apa sih gelombang nggak akan tumbang. Oke, kita langsung naik ke atas aja teman-teman. Kita cari tempat duduk posisi yang PW. Oh, sepi banget ini weekday. Kalau weekend kayaknya ramai ya. Oh, ini model kapalnya seperti ini. Aduh, malas saya naik kapalnya seperti ini sebenarnya. Mau merokok nggak enak, banyak orang, tapi no problem. Kita cari posisi tempat duduk kita senyaman mungkin. Bisa ke atas nggak sih? Ini mah keluar men, ke bawah dia. Di ujung sana apa enggak ya? Udah ada orang. Sana aja deh. Kursinya kok oke lah, kita di sini ya teman-teman, di depan tong sampah. Pemandangan senja yang begitu menawan teman-teman. Ini sih keren ya, sore hari. Perjalanannya lebih kurang 1 jam. Ini saya masih di kapal, lama banget jalan. Kapalnya jalannya pelan. Yalah, ini kapal Roro bukan kapal speed. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai ya. Tapi ini sih perjalanan lama banget, 1,5 jam men. Ya tadi saya berangkat jam 4 dan sekarang sudah 5:30. Itu kapalnya lelet banget ya.
dan kita akan coba keluar. Saya akan melihat di mana, di bawah situ. Nanti pas keluar itu kita harus nunjukkan e-hak atau tidak ya, karena biasanya itu kita harus nunjukin e-hak teman-teman. Kemarin ya, sebelum ada vaksin ini, setiap kali kita keluar masuk Batam, kita harus menunjukkan e-hak, aplikasi e-hak yang ada di Android itu ya. Nanti di sini saya pengen melihat apakah kita harus menunjukkan itu atau tidak, karena tadi saya sudah buat sih e-hak perjalanan saya. Dan ini space, permisi, space kapal tuh masih banyak yang kosong ya. Orang udah pada siap semua men. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita keluar dari kapal Roro ini, kapal penyeberangan ASDP, ferry ASDP. Nah, kita sudah sampai Batam. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kita nggak perlu nunjukin e-hak ya. Masih banyak juga yang ngantri ya. Kalau ini kapal ke Tanjung Balai atau ke Sumatera, Sei Selari, Buton atau Kuala Tungkal. Nah, dulu itu masih satu dermaganya, sekarang udah dua. Inilah pelabuhan Roro Batam teman-teman. Di sini ada tulisan selamat dan sukses atas peresmian dermaga 2 Pelabuhan ASDP Telaga Punggur. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita pulang ke rumah. Saya akan memperlihatkan kalian, di sini ada posko untuk pengisian kartu Brizi. Nah, jadi kalau kalian yang tidak bawa kartu atau non tunai, ini harus ngisi di sini. Tapi saya selalu siap kalau pergi sudah isi kartu duluan. Jadi it's okay, aman. Oke teman-teman, sepertinya cukup sekian dulu vlog saya kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur ya, mungkin yang sedang mencari informasi keberangkatan dari Tanjung Uban atau Bintan ke Batam. Ya, terima kasih yang udah berkunjung ke video ini. Akhir kata saya Mustafa, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.